Halo semua, yang jumpa lagi di channel Berido, dan di video ini kita akan mereview apakah masih worth it menggunakan Samsung Galaxy S4 di tahun 2021 ini. Tapi sebelum kita bahas, buat kalian yang baru join, please like, comment, dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. So, langsung kita bahas berikut ini. Oke guys, ini dia Samsung Galaxy S4-nya. Seperti yang kita ketahui dulu, Samsung ini sangat populer banget ya, Galaxy S4. Bahkan sampai Samsung, wah, pamer-pamernya dia menawarkan fitur-fitur yang canggih. Mungkin teman-teman masih ingat kali ya, misalkan dulu Samsung saking populernya S4 ini, dia sampai apa namanya uh, ngeledek-ledekin Apple gitu ya, bisa-bisan lah pokoknya. Ya, ini adalah salah satu bukti Samsungnya. Kalau dilihat dari desain, Galaxy S4 sebenarnya nggak jauh beda dengan Galaxy S3. Oh ya, mohon maaf misalkan ada suara noise sedikit ya, sekali lagi mohon maaf. Oke, kalau dilihat dari kualitas jelas sudah ketinggalan jauh, tapi coba kita lihat dulu pelan-pelan ya. Oke, sekarang yang akan gue bahas dari speknya dulu deh. Di sini Samsung Galaxy S4 dia menggunakan Samsung Exynos Octa 5410 1,60 GHz. Ya, ini adalah seri utamanya. Kemudian juga dengan kapasitas RAM sebesar 3 GB di sini, tapi tulisannya total RAM-nya 1660 MB ya, sorry. Untuk available RAM-nya disediakan sekitar 512 MB. Untuk internal sendiri dia 16 GB kalau nggak salah, dan uh, yang tersedia atau available storage-nya sebesar 3,63 GB. Dan juga dia sistemnya Android 5.01. Berarti ini Android Lollipop yang udah mentok ya. Jadi ini udah lama banget. Untuk daya tahan baterainya bisa lihat cukup lumayan ya, dengan kapasitas 2600 mAh ya, sorry. Oke, kalau dilihat dari sekilas, jelas ini udah ketinggalan jauh chipsetnya dengan yang baru. Misalnya seperti Galaxy S20, Galaxy S21 itu ya, atau Galaxy yang Note gitu misalkan, udah ketinggalan jauh banget ya. Karena ya jelas Galaxy S4 ini dia masih menggunakan chipset Exynos ya. Baik, oke, by the way ini pasti kalau teman-teman tahu ya, Galaxy S4 ini dia panelnya AMOLED, karena Samsung pastikan selalu terkenal dengan panel AMOLED ya kan. Jadi ya jelas ya. Oke, kalau dilihat dari sekitar menu-menunya, ini ciri khas Samsung banget ya, beda sama menu yang terbaru di Galaxy seri A misalnya, atau di seri Galaxy J misalnya, dia menunya masih menggunakan TouchWiz, sedangkan yang lain tuh udah One UI atau udah Grace US dan atau UX kalau nggak salah ya. Oke, baik, kita sekarang apa lagi ya? Oke, dilihat dari fitur-fitur banyak sih, teman-teman bisa lihat fitur-fiturnya banyak ya, misalkan S-Voice, S-Translator, pembaca optik, S-Memo, ini, waduh, ini benar-benar mantap banget. Tapi sekarang kita akan coba tes untuk multimedia. Kegiatan multimedianya apakah masih worth it? Baik, kita coba akan nyalakan YouTube. Oke, kita akan coba tes dulu browsing ya sebelum kita ke YouTube. Oke, kegiatan browsing sebenarnya berjalan lumayan, tapi agak sedikit lag ya, karena ini mungkin kapasitas RAM-nya yang sangat kecil ya. Tapi by the way masih enak buat digunakan untuk browsing. Walaupun ya tadi seperti saya bilang, untuk membuka aplikasinya agak sedikit lemot karena responnya tidak benar cepat ya. Oke, ya ini wajar karena kapasitas RAM-nya yang hanya kecil banget ya. Ya, untuk jaringan sendiri mungkin ini belum 4G ya, karena dia masih 3G. Kalau yang lain pasti udah 4G ya, seperti Galaxy seri S6 atau S7 misal, atau yang terbaru ya. Sayangnya di Galaxy S4 ini dia masih 3G ya. Oke, sekarang kita akan langsung tes coba kamera depan dan belakang. Dan inilah hasil kedua kameranya. Oke guys, sekilas ya yang bisa gue review mengenai Samsung S4. Dan kesimpulannya memang udah ketinggalan jauh banget dibandingkan dengan seri Samsung lainnya. Tapi by the way sih masih worth it, tapi oke, masih ya digunakan walaupun tadi sedikit ada lemot dan sebagainya. Kalau misalkan kata tertarik untuk Galaxy S4, linknya udah gue taruh di deskripsi ya, misalkan tertarik untuk membeli Galaxy S4. Tapi sekali lagi memang udah ketinggalan jauh ya, walaupun ya udah berapa lama ya kan. Tapi so far tadi seperti yang kita udah coba, memang dari kualitasnya masih bagus, dari kualitas video, audio dan sebagainya. Walaupun memang ya udah ketinggalan zaman banget ya dibandingkan Samsung Galaxy seri S20 atau S20 ataupun yang Galaxy S21 misalkan, itu memang udah ketinggalan jauh banget. Tapi
Ya tentu ini adalah satu seri Samsung yang menawarkan berbagai fitur banyak ya, mulai dari remote, fitur audio dan lain sebagainya, bakal fitur Android Beam yang mungkin belum ketika itu ada HP bisa mentransfer satu sama lainnya. Jadi itu yang bisa gue simpulkan. Kalau misalkan tertarik ya, sekali lagi linknya udah gue taruh di deskripsi yang bisa kalian cek situ. Oke, so sekilas ya, jika kalian suka silahkan aja like, komen, dan juga